Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabar kalian? Semuanya sehat ya? Oke, baik. Kita akan melanjutkan pengujian minggu kemarin ya. Hari ini kita akan belajar mengenai uji ANOVA, yaitu one way ANOVA dan uji two way ANOVA. Baik. Jadi one way ANOVA fungsi uji untuk mengetahui perbedaan antara tiga kelompok perlakuan atau lebih ya. Asumsi datanya berskala minimal interval dan data terdistribusi normal, variansi datanya adalah homogen. Hipotesisnya H0 jika tidak ada perbedaan perlakuan pertama dan kedua, H1 ada perbedaan perlakuan pertama dan kedua. Pengambilan kesimpulan, H0 ditolak jika T hitung lebih besar dari T tabel atau P kurang dari alfa. Sedangkan tes homogenitas data, hipotesisnya H0 itu variansinya homogen, H1 variansinya heterogen. H0 ditolak jika T hitung lebih besar dari T tabel ya atau P kurang dari alfa. Oke. Baik, untuk soal uji one way ANOVA ya berikut ini ingin mengetahui perbedaan denyut nadi pada tiga kelompok responden dengan kondisi sebagai berikut. Kelompok A terapi laser, kelompok B terapi listrik dengan elektrostimulator, kelompok C terapi pijat, kelompok D tanpa terapi. Hasil pengukuran denyut nadi itu ditunjukkan oleh 4 kelompok tersebut. Ya, baik, kita akan masuk ke dalam SPSS-nya. Ya. Nah, kita akan buat di variabel view-nya, yaitu ada kelompok, ya, di mana ini kelompok perlakuan, ya. Jadi kelompok 1 adalah kelompok A, 2 adalah kelompok B, 3 adalah kelompok C, dan 4 kelompok D. Kemudian oke, ya. Yang kedua adalah nadi, ya, labelnya adalah denyut nadi. Nah, kemudian data kita masukkan di dalam data view. Ya, jadi kelompok 1 ada 6 data, kelompok 2 ada 6 data, dan seterusnya. Baik, sampai sekian kalian sudah jelas? Ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ya. Kita akan mengajukan uji yang pertama yaitu uji normalitas data. Analyze ya non-parametric test legacy dialog one sample Kolmogorov-Smirnov. Oke. Kemudian di sini datanya adalah denyut nadi. Ya, jadi itu kita masukkan, distribusinya adalah normal, kemudian oke. Ya. Baik, kemudian selanjutnya akan dilihat untuk hasilnya, hasil pengujian. Ya. Dari hasil pengujian ini kita ketahui bahwa signifikansinya adalah 0,892. Artinya bahwa data terdistribusi normal. Ya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan uji one way. Ya. Analyze, compare mean, ya, kemudian one way ANOVA. Ya. Kita klik. Nah, di sini ini ada kadar HE ya. Ini kita masukkan ke dependent test.
kelompok perlakuan, kita masukkan faktor, ya. Kemudian option, kita klik di deskriptif, kemudian homogenitas of varian, ya. Kemudian continue, selanjutnya, ya, kita akan oke, ya. Nah, kemudian akan muncul data seperti ini. Ya, ini adalah tabel untuk normalitas data. Kemudian ini deskriptifnya. Nah, ini adalah hasil uji homogenitas data. Karena P lebih besar dari alfa, yaitu di sini 0,782, berarti datanya homogen. Nah, kita lanjutkan dengan uji ANOVA 1B, ya, diperoleh signifikansinya adalah 0,07, ya. Artinya bahwa P kurang dari alfa. Berarti dari perlakuan tersebut ada perbedaan signifikan. Nah, kita ingin tahu yang berbeda yang mana. Ya, maka kita lanjutkan ujinya, yaitu compare mean, kemudian one way ANOVA, kita pilih post hoc. Ya, post hoc-nya kita ambil to K, ya. Kemudian continue, oke. Nah, ini adalah hasil uji post hoc. Nah, dari sini ini ada 4 kelompok perlakuan, ya. Kita bedakan dengan subscript-nya. Jadi perlakuan B, subscript-nya di 1. Di sini artinya bahwa 1 ini tidak berbeda nyata dengan kelompok C dan D, tapi berbeda nyata dengan kelompok A. Ya. Tadi untuk C dan D itu tidak berbeda nyata dengan kelompok B maupun tidak berbeda nyata dengan kelompok A. Ya, sedangkan A tidak berbeda nyata dengan kelompok C dan D, tapi berbeda nyata dengan kelompok A. Ya, baik, ini adalah hasil uji untuk one way ANOVA. Nah, kemudian kita akan lihat bagaimana cara kita membuat tabel kesimpulan. Ya, jadi seperti ini. Kelompok A, B, C, D, ya. Ini masing-masing dengan N 6 sehingga jumlah totalnya 24. Ini reratanya, ini standar deviasinya, signifikansinya itu kurang dari alfa, maka artinya ada beda bermakna. Nah, kemudian tadi treatment A itu berada di subscript 2, ya. Treatment B berada di subscript 1. Treatment C dan D berada di subscript 1 dan 2. Ya, kita tuliskan di sini. Nah, ini A 2, B 1, C 1 dan 2, D 1 dan 2. Artinya dari sini bahwa treatment A itu memiliki kadar Hb darah yang paling besar, ya. Jadi treatment dengan metode A itu dapat meningkatkan kadar Hb darah yang terbaik, ya, dibandingkan dengan kelompok-kelompok yang lain. Tetapi treatment A ini tidak berbeda nyata dengan treatment C dan treatment D, tetapi berbeda nyata dengan treatment B. Ya. Jadi itu cara untuk uji one way ANOVA. Ya. Apakah ada pertanyaan? Jika kalian masih
belum jelas, nanti kalian bisa tanyakan ya di wall group WA, kemudian kita adakan sesi tanya jawab online. Selanjutnya kita akan melakukan uji two-way ANOVA, yaitu ANOVA sama subjek ya. Nah, ini disebut juga sebagai treatment by subject design. Fungsi uji untuk mengetahui perbedaan antara 3 kelompok perlakuan atau lebih dan merupakan kelanjutan uji T sampel berpasangan. Asumsi datanya berskala minimal interval, data terdistribusi normal, dan variansi datanya homogen. Ya. H0 hipotesisnya tidak ada perbedaan masing-masing perlakuan. H1 minimal ada satu pasang perlakuan yang berbeda. Pengambilan keputusan H0 ditolak jika T hitung lebih besar dari T tabel atau P kurang dari alfa. Nah, uji ini cocok digunakan bila dilakukan manusia sebagai unit percobaan. Ya, misalkan untuk uji coba obat, ya. Jadi uji coba itu meliputi dosis dan jenis obat, ya. Di sini subjek itu mendapatkan beberapa perlakuan sehingga ada efek residu dari perlakuan sebelumnya. Maka untuk menghilangkan efek residu tersebut ya perlu waktu agar efek residu tidak ada. Ya. Baik, kita akan lihat untuk soal uji two-way ANOVA sama subjek ya. Jadi untuk mendapatkan desain sepatu yang paling tepat ya pada sprinter yaitu pelari jarak pendek didesain 3 macam sepatu yaitu A, B, C dan diuji cobakan ke 10 orang sprinter. Selanjutnya diukur waktu tempuh dalam detik untuk masing-masing desain sepatu. Adakah perbedaan kecepatan lari menggunakan desain sepatu yang berbeda? Ya, alfanya kita gunakan 0,05. Jadi di sini sampelnya adalah 10 orang sprinter. Kemudian ada sepatu A, sepatu B, sepatu C. Ya, ini adalah waktu tempuh dalam detik. Ya, oke, baik. Sekarang kita akan masuk ke uji untuk two-way ANOVA sama subjek. Ya, kita tentukan dulu variabel view-nya. Ini sepatu A, sepatu B, sepatu C, ya. Labelnya juga sama, value-nya known, missing-nya known, kolomnya 8 dan seterusnya. Kemudian data view kita masukkan, ini sepatu A, sepatu B, sepatu C. Ya. Oke, sudah jelas, Nak? Oke. Sekarang kita uji yang pertama, yaitu uji normalitas data. Ya, bagaimana? Analyze, kemudian non-parametric test, Legesi dialog, one sample Kolmogorov-Smirnov. Ya, kita masukkan sepatu A, sepatu B, sepatu C. Ya. Oke. Nah, baik. Jadi ini datanya ya, ini untuk sepatu A, sepatu B, sepatu C ya. Masing-masing ini untuk signifikansinya P-nya 0,651, 0,543 dan 0,570. Artinya bahwa
semuanya P-nya lebih besar dari 0,05, artinya data terdistribusi normal. Oke. Baik, kita lanjutkan untuk uji two-way-nya. Analyze general linear model, kemudian repeated measure. Ya, oke. Nah, kemudian di sini kita pilih within subject for name-nya adalah sepatu, ya. Kemudian number levelnya 3, ya. Oke, kemudian klik add, ya. 3 akan muncul seperti ini, ya. Kemudian variabel yang akan setelah masuk semua, ya, kita define, ya. Nah, kemudian ini kita save, masukkan semua ke sini, ya. Oke. Setelah itu kita ingin menampilkan deskriptifnya, ya. Kita klik deskriptif, ya. Kemudian continue, ya. Nah, setelah itu kita oke. Ya. Nah, jadi ini untuk datanya, ini statistiknya, mean dan standar deviasinya. Nah, kemudian untuk signifikansinya, ini kita bisa lihat di data ini, ya. Test within subject effect. Jadi ini ada beberapa metode, yaitu ada spherical, ada greenhouse geyser, ada Hindhead, ada lower bound. Nah, dari keempat metode ini ternyata semua signifikansinya adalah 0,00. Artinya bahwa P kurang dari alfa, artinya ada perbedaan dari masing-masing sepatu. Oke, jadi itu hasil ujinya. Baik, kita akan melihat untuk tabel kesimpulan. Ya. Jadi tabel kesimpulan seperti ini, ya, ada kelompok sepatu A, sepatu B, sepatu C. N-nya masing-masing 10, ya. Jumlah totalnya 30. Peratanya ini untuk sepatu A 1140, SD-nya 0,97, sepatu B reratannya 12,50, SD-nya 1,27, sepatu C reratannya 13,10, SD-nya 0,88. Nah, signifikansinya P-nya itu sama dengan 0. Artinya bahwa P kurang dari alfa atau ada beda bermakna antara sepatu A, sepatu B, sepatu C. Ya. Jadi ini adalah tabel kesimpulan untuk hasil uji two-way ANOVA sama subjek. Ya, kalian masih ingat bahwa two-way ANOVA sama subjek itu merupakan kelanjutan dari hasil uji T2, ya, sampel sama subjek atau 2 sampel berpasangan, ya. Baik, apakah ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, silahkan nanti disampaikan dan kita akan diskusikan lebih lanjut. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam sehat selalu ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.